Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ketemu lagi ya dengan Kak Furkon di channel Arif Furkon. Tentunya bagaimana kabar Bapak Ibu dan rekan-rekan semua ya yang ada di seluruh Indonesia. Semoga senantiasa dalam keadaan sehat dan diberikan kelancaran di segala aktivitasnya. Oke, seperti biasa ya, di sini Kak Furkon akan berbagi informasi ya terkait dengan situasi di dunia pemerintahan, khususnya tentang P3K maupun CPNS itu akan dibahas lengkap dan detail di channelnya Kak Furkon. Selain itu, teman-teman juga bisa belajar matematika ya, share ke teman-teman atau murid-murid dari jenjang SMP sampai kuliah, insya Allah akan terbahas secara detail ya di channelnya Kak Furkon. Jadi teman-teman yang baru gabung silakan ditekan tombol subscribe-nya itu ya teman-teman ya. Yang merah-merah itu silakan ditekan dan share ke teman-teman lain yang tentunya satu profesi dengan Bapak Ibu semua. Seperti itu ya. Oke. Di sini Bapak Ibu bisa perhatikan ada semacam perubahan ya yang harus kita bahas dan harus Bapak Ibu ketahui ya tentunya jangan sampai tertinggal info-info menarik tentang P3K paruh waktu. Di sini Bapak Ibu bisa perhatikan jangan sampai lolos. Ada perubahan teman-teman ya, ada perubahan alokasi formasi P3K paruh waktu masih terbuka bagi honorer. Nah, tentunya di sini Bapak Ibu perlu perhatikan memang ada kalau kuota itu beda-beda ya Bapak Ibu ya, tiap instansi itu berbeda. Jadi kalau kita berbicara tentang kuota, itu tiap instansi atau daerah pun berbeda-beda teman-teman ya. Untuk kuota memang per instansi itu berbeda kebijakannya. Jadi per instansi itu berbeda kebijakan yang dihasilkan. Maksudnya ngambil berapa? Jadi honorer sekian, yang diambil P3K per waktu itu berapa itu tergantung instansi masing-masing. Jadi persentasenya yang diambil untuk P3K per waktu dan full time itu tergantung kebijakan masing-masing dari instansi ya Bapak Ibu ya. Nah tentunya Bapak Ibu bisa perhatikan ini ada perubahan detail ya Bapak Ibu ya. Perubahan detail alokasi formasi P3K paruh waktu ini masih terbuka bagi honorer. Ini setelah Badan Kepegawaian Negara atau BKN ya kembali memperpanjang ya jadwal pengisi daerah P3K paruh waktu yang seharusnya terakhir 22 September. Jadi digeser ya teman-teman 27 September. Lah tentunya di sini Bapak Ibu bisa perhatikan khusus ya kan ini mobil khusus untuk honorer ya 7.370 honorer Pemkot Bandung ini diangkat menjadi P3K paruh waktu. Namun BKN ini ketiga kalinya bergeser teman-teman ya. Jadi 27 September 2025. Nah tentunya Bapak Ibu bisa perhatikan bahwa Provinsi Jawa Timur, di sini Bapak Ibu bisa perhatikan ya, membuka ruang untuk perubahan pengajuan formasi P3K paruh waktu. Hari ini saya sudah mengajukan beberapa perubahan dan alhamdulillah direspon dengan sangat baik. Kata di sini Ketua Umum Aliansi Gabungan R2 R3 Indonesia, Bapak Faisal Mahardika kepada JPNN Kamis kemarin ya. Dia menambahkan juga perubahan pengajuan bisa dilakukan dinas atau cabang dinas masing-masing. Nah, di sini usulan formasi itu bisa ditambah teman-teman ya. Jadi kalau instansi teman-teman itu katakanlah bahkan ada yang belum mengusulkan, ini usulannya itu bisa bertambah. Bisa nambah istilahnya Bapak Ibu ya. Jadi misalkan eh, ada beberapa yang belum tercover, ini tiap instansi itu bisa ya kan mengajukan perubahan. Nah, tentunya untuk gaji ya memang tergantung di instansi masing-masing. Contohnya untuk guru saja Bapak Ibu ya. Jadi untuk guru mungkin perubahan ya. Jadi kalau untuk guru teman-teman perubahan dari KTT, GTT ke paruh waktu atau P3K paruh waktu ini sebenarnya cukup simpel sekali teman-teman ya. Kalau sebelumnya GTT itu digaji oleh sekolah, dari sini P3K paruh waktu langsung digaji oleh dinas terkait. Masalah nominalnya berapa? Banyak yang tanya nih di channelnya Kak Furkon. Itu tergantung kebijakan instansi masing-masing ya Bapak Ibu ya. Jadi kita tidak bisa menentukan nominal karena notabene itu judulnya aja paruh waktu, ya kan? Jadi kalau paruh waktu ya tidak ada aturan yang jelas. Istilahnya apa
menggunakan pedoman dari instansi masing-masing. Nah, tentunya ini bisa diperjelas karena dari pusat atau BKN dan Kemenpan juga menyerahkan sepenuhnya ya karena tiap instansi atau tiap daerah itu memiliki anggaran untuk P3K paruh waktu itu jelas sangat berbeda-beda seperti itu. Nah tentunya alokasi P3K paruh waktu ini salah unit kerja, upgrade kualifikasi pendidikan, perubahan status, dari teknis ke guru atau sebaliknya. Perubahan usulan dapat dilihat di akun SSC ASN masing-masing di P3K paruh waktu. Jadi ini sangat kondisional banget ya menurut Kak Furkon ya. Di sini memang harus pengisian formasi pos kosong itu sangat penting karena di sini ketika teknis ke guru ya kan ada perubahan status ya dari P3K teknis ke guru tentunya ini membuka peluang untuk teman-teman ataupun sebaliknya ya teman-teman dari guru ke teknis itu berarti memang yang kosongnya di situ. Jadi diikuti saja teman-teman Bapak Ibu ya. Lah masalah gaji P3K paruh waktu di sini memang apa masih terdapat kesalahan atau revisi perubahan ya atau tambahan usulan dari 26 September pukul 10. Nah, tentunya ini adalah perubahan dari teknis ke guru, teman-teman ya. Tentunya usulan harus sudah masuk Dapodik, data paruh waktu diusulkan harus sudah sesuai Dapodik. Bila NIK di entry dan sistem menolak karena tidak sesuai dengan Dapodik, maka usulan tidak dapat diakomodir. Tentunya memang untuk guru ya, tentunya untuk teman-teman teknis yang dialokasikan ke guru ini harus kerjasama atau koordinasi dari instansi terkait yang ini dinas ya teman-teman nih. Nah teman-teman itu harus masuk di Dapodik dulu ya kan. Nah, harus dimasukkan ke Dapodik dulu biar aman. Karena notabene manggil datanya itu kalau semua guru itu di Dapodik. Jadi ketika teman-teman belum masuk Dapodik ya nggak bisa. Nah, karena ini juga syarat utama P3K paruh waktu itu harus sudah terdaftar di Dapodik seperti itu ya. Bahkan di sini Bapak Ibu bisa perhatikan untuk anggaran 2024 dan berkenaan dengan masih banyak calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu yang belum menyelesaikan ya kan pengisian DRH dalam proses usul penetapan nomor induk P3K di mana perlu untuk melakukan penyesuaian jadwal pengangkatan P3K paruh waktu tahun anggaran 2024. Nah, tentunya penyesuaiannya itu yang pertama, itu DRH ini 28 Agustus sampai 22 September itu berubah menjadi 28 Agustus sampai 27 September. Harusnya hari ini terakhir teman-teman ya. Nah, berarti hari ini adalah hari terakhir untuk teman-teman yang belum menyelesaikan pengisian DRH karena di sini tanggal 27 ya sekarang teman-teman ya. Wah, ini masih pagi banget teman-teman ya. Masih jam 3 ya, setengah 3 lah. Mantap jiwa. Nah, ini adalah hari terakhir. Nah, ini teman-teman bisa dicoba tuh karena di sini memang jamnya biasanya padat ya. Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita ngisi DRH-nya itu di jam padat itu biasanya sering gagal ya untuk upload-uploadnya. Nah, berbeda kalau teman-teman mencoba untuk di jam-jam segini ya, jam setengah 3 ini masih banyak yang mungkin belum mengisi, servernya masih aman, teman-teman bisa coba. Nah, tentunya usul penetapan NIP 3 paruh waktu ini 28 Agustus sampai 25 September ini jadinya sampai tanggal 28 September. Dan penetapan NIP 3 paruh waktu ini bergeser ini masih sama ya teman-teman 28 Agustus sampai 30 September. Jadi di sini Bapak Ibu perlu ketahui 30 September itu adalah batas akhir ya kan. Batas akhir teman-teman ini harus segera diusulkan oleh instansi terkait. Lah bila nggak diusulkan gimana Kak? Ya nggak bisa karena ini sudah ketentuan ketika teman-teman 30 September belum ya menunggu periode selanjutnya. Seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi semoga saja ini 30 September sehingga di Oktober itu sudah mulai teman-teman itu pelantikan lah istilahnya. NP3K sudah ada sehingga tinggal pelantikannya saja. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Oke, mungkin seperti itu dulu informasi Kak Furqan ya tentang P3K paruh waktu dan ini bisa menambah ya kan bisa menambah jumlah formasinya. Terakhirnya itu adalah 30 September atau hari ini seenggak-enggaknya itu sudah diselesaikan ya teman-teman ya sudah
selesaikan untuk P3K paruh waktunya. Seperti itu. Nah, memang ini memang harus digunakan ya kesempatan ini karena di sini memang apa peluangnya teman-teman ya untuk menjadi ASN di P3K paruh waktu ya tentunya Bapak Ibu ya. Oke, mungkin seperti itu dulu ya informasi dari Kak Purkon. Intinya stay tune aja di channelnya Kak Purkon. Insya Allah akan terbahas soal-soal matematika maupun info-info dari dunia pemerintahan yang up to date sehingga nggak ada ruginya teman-teman menyubscribe channelnya Kak Purkon dan share ke teman-teman lain yang membutuhkan. Selamat semangat terus dari Kak Purkon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.